Ketika di dalam fase hidup lo, misalkan ada terjadi hasrat gitu, timbul keinginan dari dalam diri lo yang entah muncul dari pikiran lo, entah itu dari hati lo, untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Lo harus pahami bahwa keadaan itu menandakan mental lo itu sedang tidak sehat. Ini bukan berarti gila ya, bukan gitu. Tapi maksudnya tuh awal untuk memproses sebuah emosi negatif itu, lo harus pertama itu jangan salah dalam mengklaim apa yang lo rasakan gitu kan, kayak gitu. Ini juga menjawab mengapa ketika seseorang itu tidak bahagia, seseorang itu tidak damai secara batin dan jiwa, maka memang akan sangat rentan terjadi mentalnya itu terganggu gitu. Dan apakah bisa sembuh atau bisa disehatkan? Tentu saja bisa dong gitu sebenarnya, tergantung dari pribadinya masing-masing gitu ya. Karena kan apapun yang lo fokuskan itu yang akan lo dapatkan gitu. Kalau lo fokusnya kesembuhan ya lo bakal sembuh. Kalau lo fokusnya ke sesuatu yang masalah ya lo dapat masalah terus gitu kan. Seperti itu. Nah, gue juga mungkin bakalan nanti kasih beberapa contoh bagaimana sih gitu hasrat ingin menyakiti diri sendiri dan orang lain itu, contohnya gitu ya. Karena bisa jadi tiap orang itu kan berbeda-beda gitu dalam bentuknya gitu. Jadi misalkan gue kasih contoh ya, misalkan entah mengapa timbul hasrat untuk menyakiti orang-orang terdekat lo. Tentu ada penyebabnya kan sebenarnya kenapa itu timbul. Itu tuh timbul karena seseorang itu sakit gitu, sakit hati, entah itu sedih, entah itu kecewa, entah itu takut, entah itu cemas, banyak banget ya. Bahkan bisa jadi ya mungkin memang sebenarnya dia disakitin gitu sama orang lain, makanya kan sakit ya gitu. Tapi maksudnya itu kalau di sini itu gua fokusinya itu lebih ke bagaimana mengelola dan menyembuhkannya gitu ya. Bagaimana bereaksi dengan dewasa dan bijaksana gitu, yang memang mengarahkan solusi yang mengarahkan lo itu ke lebih sehat gitu jadinya. Terus misalkan ya kayak tadi ingin menyakiti orang-orang terdekat gitu, atau jadi bodoh amat. Bodoh amatnya itu maksudnya yang biasanya mungkin lo itu sopan gitu, lo attitude, lo kalau ngomong baik-baik, entah mengapa itu lo tuh jadi kayak ya ngomong tuh bisa lost control gitu, lo meledak-ledak, atau misalkan lo itu mudah tertrigger hal-hal sepele gitu. Maksudnya biasanya sebelumnya itu hal tersebut tidak membuat lo marah atau tidak membuat lo emosi gitu, tapi entah mengapa sekarang itu misalkan menjadi mudah menyulut emosi lu gitu, seperti itu. Atau menyakiti orang terdekat maupun langsung ataupun secara diam-diam gitu ya, yang intinya sebenarnya menyakiti gitu. Sebenarnya lu tuh sadar bahwa yang lu lakukan itu sebenarnya menyakiti, misalkan seperti itu. Atau misalkan menyakiti orang lain secara random.
Contoh, pakai fake account terus ngehujatin orang-orang gitu, terus bikin head comment atau ngomong yang nyakitin kemana-mana gitu. Itu sebuah hasrat yang tidak sehat sebenarnya ya. Itu menandakan mental lu itu sedang sangat tidak sehat gitu ketika lu punya keinginan seperti itu. Hasrat ingin menyakiti orang lain itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mentalnya itu lagi sakit gitu, yang hatinya lagi sakit, yang batinnya itu lagi sakit. Jadi sebenarnya ketika mental seseorang itu sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, yang bahagia, yang damai, itu tidak ada keinginan sedikit pun ingin menyakiti orang lain maupun diri sendiri, atau menyakiti diri sendiri. Contoh ya, kayak misalkan yang seharusnya sehari-hari lu lakukan itu lu tidak lakukan, atau intensitasnya tuh jauh banget dari biasanya gitu. Kayak misalkan soal makan, soal istirahat gitu. Jadi lu itu tidak peduli gitu, seperti tidak peduli dengan diri lu gitu kan. Itu tuh sebenarnya merusak diri sendiri dan menyakiti diri sendiri gitu. Atau misalkan pekerjaan atau kewajiban lu itu kayak lu lalaikan gitu. Pokoknya kayak rasanya tuh bodo amat lah gitu sama semuanya gitu. Rasanya seperti itu ya. Terus menyakiti diri sendiri yang lainnya mungkin di tahap yang ekstrim itu benar-benar melukai diri sendiri ya, atau berpikir untuk mengakhiri hidup gitu. Itu juga sama, sudah di fase destruktif, menyakiti diri sendiri gitu kan. Terus selain itu misalkan di fase relationship deh, kalau misalkan sudah mulai tumbuh tiba-tiba hasrat lu untuk menyakiti pasangan lu, baik secara langsung ataupun tidak langsung alias diam-diam, itu sebenarnya sebuah alarm gitu, bahwa sudah mau mencapai ke batas gitu, ke batas kesehatan mental lu itu. Jadi ini gue masih ngasih contoh dulu ya, belum ke bagaimana solusinya gitu. Nah terus, walaupun maksud gue itu kondisinya itu sebenarnya lu itu merasa seperti itu karena mungkin pasangan lu tuh menyakiti lu duluan gitu. Tapi maksud gue tidak solutif gitu ketika lu itu nanti mengambil solusi penyembuhannya itu dengan menyakiti balik seperti itu. Atau misalkan jadinya itu merusak diri sendiri, seperti misalkan gimana ya, contohnya itu melakukan free sex gitu tanpa bertanggung jawab gitu ya. Jadi semua orang ditidur-tidurin gitu, tidur nggak jelas. Itu kan sebenarnya sedang merusak diri sendiri dan merusak orang lain juga gitu. Ketika sudah mulai menganggap bahwa manusia itu objek gitu, terlalu menggampangkan hal-hal seperti itu gitu kan. Apalagi tidak dengan responsibility gitu, tidak dengan konsen yang jelas, tidak juga dengan pemikiran yang sedang sangat sehat gitu keputusannya dibuatnya. Jadi sebenarnya bukan itunya yang salah sih, tapi maksudnya lo itu melakukan itu jangan dalam fase misalkan lo lagi mentalnya sedang tidak stabil, atau jangan sedang lo ketika berduka gitu. Karena bisa jadi sebenarnya bukan itu yang lu inginkan itu gitu, tapi itu tuh hanya salah satu
hanya salah satu coping stress yang lu pilih, yang lu pikir bisa meredakan penderitaan yang lu rasakan gitu, sedih yang lu rasakan, kekecewaan yang lu rasakan, seperti itu. Nah, gue mungkin mulai masuk ke solusinya ya. Gimana kalau misalkan hal itu terjadi gitu, ketika entah mengapa muncul keinginan ingin menyakiti orang lain dan diri sendiri. Itu caranya itu lu coba untuk step back gitu, tarik diri lu dulu ke belakang. Lu benar-benar mencoba untuk, yang pertama itu lu harus kosongin pikiran lu dulu, kosongin gelas, karena bisa jadi sebenarnya lu tuh lagi burn out gitu, itu kepenuhan, seperti itu. Kontemplatif pun boleh ya, lu merenung boleh. Terus yang selanjutnya itu adalah, kalau misalkan lu punya orang yang bisa lu percaya, yang lu tahu nih orangnya itu cara berpikirnya itu clear, hatinya jernih gitu ya, atau bijaksana, atau bisa dipercaya gitu, bisa menjaga rahasia ketika lu itu cerita, lu harus segera cerita, segera, jangan ditunda-tunda. Ketika lu sedang tidak tahan gitu, coba cerita, tapi ke orang yang tepat ya, seperti itu. Yang kalau misalkan lu cerita itu, misalkan lu jadi tenang, atau dia pendengar yang baik, atau dia tidak pernah menghakimi lo, atau lu tuh kalau sama dia itu merasa aman, merasa nyaman, atau lu tuh bisa kayak tiba-tiba apa ya, mood lu merasa better gitu. Nah, yang kayak gitu itu adalah tempat curhat yang terbaik gitu, seperti itu. Lu ceritain aja semua yang lu rasain, semua yang lu pikirin gitu, cerita. Ingat ya, karena cerita tuh sebenarnya sebuah metode pengobatan dan healing gitu. Terus cari juga yang tulus ya kalau bisa, jangan yang ada motif-motif ya, jangan ada yang modus-modus gitu, karena ya nanti bukannya dapat apa ya, bukan dapat sesuatu yang positif gitu, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu, atau kalau misalkan lo itu bisa coba grounding ya. Grounding itu jadi sebenarnya salah satu healing yang bersama alam gitu. Karena sebenarnya fun fact-nya, faktanya, alam itu punya energi luar biasa untuk menyerap energi negatif dan emosi negatif manusia. Makanya kenapa kalau misalkan healing itu bagus banget ke alam, atau misalkan mau apa ya, mau proses penyembuhan trauma mental atau apapun itu, terkadang disarankan itu ke alam ya, seperti itu. Karena alam itu memang punya kemampuan untuk menyembuhkan, mereka itu bisa menyerap energi-energi negatif juga gitu. Nah, grounding itu seperti misalkan contohnya, kalau misalkan misalkan lu tidak suka gitu ya naik gunung, nggak suka misalkan ke pantai jauh atau hiking, lu belum ada waktu, itu bisa dengan grounding di rumput. Caranya itu lu lepasin alas kaki, jadi lu bener-bener nggak pakai alas kaki, terus ya lu nginjek rumput gitu. Lu bisa diem atau lu bisa juga jalan-jalan santai di rumput, tapi pastikan kaki lu itu benar-benar menyentuh rumput. Terus yang kedua itu lu sentuh pohon, lu cari pohon ya, lu sentuh gitu, lu kayak giniin gitu. Nah, itu tuh sebenarnya berarti si alam itu bakalan sedikit
sedikit demi sedikit itu menarik sesuatu yang negatif di dalam diri lo gitu, entah itu energi ataupun emosi. Atau kalau misalkan memungkinkan, lo itu bisa ketemu sama ya orang yang bisa lo cerita gitu, lo ngobrol seperti itu. Tapi yang pastiin ya, lo memang benar-benar mengeluarkan semua isi pikiran dan isi hati lo gitu. Seperti itu. Dan kalaupun lo memang cuman butuh didengerin, lo bilang kayak gitu aja ke orangnya. Kayak misalkan, kali ini gue tidak membutuhkan nasihat, solusi, ataupun saran, gue hanya butuh didengerin gitu. Gue pengen didengerin doang, udah ya dengerin aja gitu. Nah, lo gak apa-apa bilang kayak gitu. Atau lo bisa pakai bahasa yang lebih halus lagi gitu, biar orangnya ngerti. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu akan lebih baik jika lo itu tidak mengikuti nafsu emosi negatif lo ke hal-hal yang negatif gitu. Ya kayak misalkan lo bener-bener langsung pengen balas dendam, atau pengen nyakitin balik, atau lo jadi nyakitin diri sendiri, nyakitin orang-orang sekitar. Bahkan ketika ya random kayak gitu, lu tuh mulai menyakiti orang-orang yang sebenarnya tidak menyakiti lu sama sekali gitu. Itu juga sudah alarm ya, bahwa memang lu tuh harus sembuhin diri dulu gitu. Jangan bereaksi, jangan dikeluarkan dengan lu balas dendam atau menyakiti balik. Karena itu sebenarnya hanya menghancurkan lu lebih banyak gitu. Ketika lu disakitin dan lu menyakiti balik, itu yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Jadi sebenarnya sama-sama hancur gitu. Jadi menurut gua kan, kalau ketika lu berfokusnya ke solusi, ya jangan seperti itu gitu. Kayak gitu. Atau kalau misalkan lo butuh nangis aja, nggak apa-apa, nangis puas lo gitu, ungkapkan apa yang lo rasakan. Atau kalau misalkan lo percaya Tuhan, ya lo cerita ke Tuhan semuanya yang lo rasakan gitu, ceritakan. Atau misalkan bisa juga lu itu pusatkan energi negatif dan emosi negatif lu itu ke kegiatan fisik seperti olahraga ya, bener-bener olahraga gitu. Jadi olahraga tuh memang sebuah metode penyembuhan juga, karena memang dalam prosesnya itu bakalan mengeluarkan hormon-hormon yang meredakan rasa sakit, meredakan stres, meredakan depresi gitu. Seperti itu. Dan semakin besar rasa yang lu rasakan, semakin besar rasa negatif yang lu rasakan, lu boleh sesuaikan dengan olahraganya. Kayak misalkan jadi olahraga tiap hari gitu. Kalau memang misalkan banyak banget nih emosi negatifnya gitu, seperti itu. Atau lu menarik diri dulu. Maksudnya gimana? Menarik diri kayak menghilang dulu gitu. Lu gak mikirin apa-apa dulu, lu gak merhatiin orang-orang dulu. Maksudnya tuh lu jangan ngepoin hidup orang, nontonin story orang gitu. Jangan bandingin hidup lu sama hidup orang. Enggak, udah kayak misalkan lu benar-benar mencoba untuk, ibaratnya tuh kayak lu tuh lagi nge-restart pikiran lu gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang kalau ngomong apa ya, kayak bikin lu nggak suka atau bikin lu merasa nggak enak, nggak usah dengerin dulu, nggak apa-apa. Jadi lu memang fokus ke nenangin diri lo, fokus ke menjernihkan
pikiran lu, menjernihkan hati lu, menyembuhkan luka lu, menyembuhkan rasa sakit yang lu rasakan gitu, atau kekecewaan, kedukaan, apapun kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu perhatiin ya, orang-orang yang suka misalkan kayak ngomong yang nggak baik gitu, mau di sosial media, mau di kolom komentar, suka ngehujat-hujat orang, itu tuh sebenarnya dia lagi gak sehat gitu mentalnya. Karena orang yang mentalnya sehat itu nggak ingin melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, gak ingin jahat gitu, tidak ada hasrat untuk jahat, tidak ada hasrat ingin mencari masalah atau problematik yang troublemaker kayak gitu, nggak ada. Dan orang yang bahagia itu tidak iri dengan kebahagiaan orang lain. Itu yang bisa iri sama kebahagiaan orang lain itu hanya orang yang tidak bahagia hidupnya gitu, tidak sedang berbahagia. Makanya kadang memang orang yang sedang tidak bahagia itu memang biasanya selain iri dengan kebahagiaan orang lain, dia juga nggak suka kadang ngeliat orang lain bahagia atau seneng gitu. Kayak ingin membuat orang lain itu tidak bahagia, ingin membuat orang lain itu sakit juga, karena biasanya itu tumbuh keinginan bahwa kayak ya gue tuh pengen orang tuh ngerti apa yang gue rasain juga gitu. Gue pengen orang yang nyakitin gue itu ngerasain sakit yang gue rasain juga gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Nah sekarang makanya ketika hal itu terjadi, ingat yang tadi. Dan kalaupun lu punya tambahan cara-cara ketika mengelola emosi negatif atau untuk menghilangkan reaktif gitu. Reaktif itu tidak positif ya, karena biasanya reaktif itu tidak berpikir panjang dan juga tidak dalam pikiran yang jernih. Misalkan lu tiba-tiba lebih sering lebih mudah emosi atau lebih marah-marah dari biasanya, itu salah satu tanda coba seperti itu. Kalau misalkan dan ingat, jangan pernah berpikir untuk nyakitin orang baik ya. Kalau sebenarnya itu tuh membuat seseorang yang sakit semakin sakit. Karena ya ketika nyakitin orang lain tuh sebenarnya lagi nyakitin diri sendiri juga gitu kan. Segala sesuatu yang lo berikan pasti kembali ke orangnya gitu. Jadi sekarang lebih pahami hal tersebut. Apalagi kalau misalkan ini terjadinya ketika lu masih dalam relationship ya, pacaran doang gitu. Ya kalau misalkan segera, mungkin itu sebuah tanda untuk lu mengakhiri hubungan gitu. Karena ya berarti udah di limit lo, udah di batas lo. Kalau misalkan di married kan tidak semudah untuk mengakhiri hubungan di pacaran ya gitu. Pasti beda lah pertimbangannya. Kalau masih pacaran udahin aja langsung gitu, supaya maksudnya kalau lu pengen gimana caranya langsung sehat gitu, diudahin hubungannya. Karena tidak sehat berarti efeknya ketika misalkan konteksnya masih relationship. Karena bisa jadi sebenarnya sumbernya itu dari situ dan akan lebih baik daripada lu nyakitin pasangan lu. Lebih baik udahin gitu kalau memang lu merasa pasangan lu atau relationship ini membuat lu ingin jahat, ingin menyakiti gitu. Karena menyakiti orang lain itu tidak mungkin
bisa membuat lu bahagia gitu. Gak bisa bahagia di atas penderitaan orang lain tuh sebenarnya gitu. Lu malah ikutan tidak berbahagia dan malah semakin jauh ke arah kesembuhan.